Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Statistika Pendidikan bersama saya Nabila Alia Radina. Materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam video ini yakni ada penelitian dan statistik, distribusi frekuensi, pengukuran gejala pusat atau central tendency, ukuran penyebaran data, populasi dan sampel, pengujian hipotesis, korelasi, analisis regresi, validitas dan reliabilitas instrumen. Penelitian dan statistik. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan cara ilmiah. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu, yakni valid, reliable, dan objektif. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Selanjutnya ada perbedaan dari statistik dengan statistika. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka, sedangkan statistika adalah cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Statistik produk dari statistika, sedangkan statistika adalah penghasil dari statistik. Perbedaan antara statistik pendidikan dengan penelitian pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu dilakukan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Sedangkan penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam pendidikan. Yang pertama ada komponen raw input, yang kedua komponen instrumental input, yang ketiga komponen environmental input, yang keempat ada komponen proses, dan yang terakhir ada komponen output. Indikator masalah pendidikan. Yang pertama, apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Yang kedua, apabila terjadi kesenjangan antara harapan tentang sesuatu dengan kenyataan. Ketiga, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Dan yang terakhir, apabila terjadi peristiwa yang mengancam. Macam-macam statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua, inferensial statistik. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Yang ketiga, statistik parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dan yang terakhir, statistik non-parametrik. Bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat data berskala interval atau rasio, syarat pengambilan data secara random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogeni atau homogenitas, model regresi linear, dan lain sebagainya. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihannya dapat mengetahui gambaran secara utuh
Namun, kekurangannya adalah rincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kelas, yakni kelompok-kelompok data berbentuk A sampai B. Ujung kelas, yakni nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Batas atau tepi kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan, satuan pengukuran terkecil, batas kelas, panjang kelas, nilai tengah kelas, frekuensi, yakni banyak data pada setiap kelas. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Tentukan rentang data, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Tentukan ujung bawah kelas pertama. Tentukan batas bawah kelas pertama. Tentukan batas atas kelas pertama. Tentukan ujung atas kelas pertama. Kemudian daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Selanjutnya, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus. Jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan dan keseluruhan data. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif adalah membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi dua, yakni distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Data statistik. Definisi data. Data adalah himpunan nilai atau variatif atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Jenis-jenis data. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, misalnya jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain sebagainya. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yakni data diskret dan data kontinu. Cara menyusun angka. Data nominal, yaitu data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Data ordinal atau data urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Bentuk angka. Yang pertama ada data tunggal, yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan. Data kelompok, yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Berdasarkan pengumpulan waktunya, bentuk angka yakni ada data seketika, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Kemudian ada data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Berdata statistik, data primer, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, kemudian data sekunder, data dari pihak lain. Penyajian data dapat dalam bentuk tabel, diagram lambang, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ataupun histori dan poligon frekuensi. Ukuran pemusatan data atau central tendency. Ukuran pemusatan. Menyelesaikan soal persamaan bersama akan meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Selain membantu mereka tetap fokus, ini dapat membantu mereka berpikir mendalam, menciptakan koneksi, dan mendapatkan perspektif yang berbeda tentang materi pembelajaran. Ukuran-ukuran pemusatan tersebut diantaranya ada nilai rata-rata atau mean, nilai yang sering banyak muncul atau modus, nilai tengah atau median, serta kuartil, desil, dan persentil. Jenis data ukuran pemusatan yang ada data tunggal atau tidak berkelompok, kedua ada data berkelompok. Nilai rata-rata atau mean untuk data tunggalnya rumusnya sebagai berikut. Untuk
Rata-rata min data berkelompok rumusnya sebagai berikut. Modus atau nilai yang sering banyak muncul. Rumus data berkelompoknya sebagai berikut. Median atau nilai tengah. Rumus data berkelompoknya sebagai berikut. Kuartil, desil, persentil. Kuartil adalah suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama, dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Desil adalah suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama dan dinyatakan dengan D1, D2, D3 sampai dengan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama ada jangkauan. Yang kedua ada simpangan rata-rata. Ketiga ada simpangan baku. Yang keempat kuartil. Kelima presentil. Keenam ada koefisien variasi dan yang terakhir ada angka baku. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Data tunggal dengan rumus sebagai berikut dan data kelompok dengan rumus sebagai berikut. Simpangan baku adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Untuk data tunggal, rumusnya sebagai berikut, dan data berkelompok, rumusnya sebagai berikut. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Untuk data tunggal, rumusnya sebagai berikut, dan data kelompok, rumusnya sebagai berikut. Persentil adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Untuk rumusnya, untuk data tunggal atau berbobot sebagai berikut, dan data kelompok sebagai berikut. Selanjutnya ada koefisien variasi, yakni perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase, dan rumusnya dinyatakan sebagai berikut. Angka baku atau nilai standar digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Alur pengambilan sampel mulai dari populasi, kemudian dilanjutkan dengan sampel, kemudian sampel, dan yang terakhir adalah unit eksperimen. Penentuan sampel penelitian. Syarat utama, sampel representatif. Representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Kerepresentatifan sampel dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. Penentuan jumlah sampel itu yang pertama, banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Kedua, jumlah sampel ini ditentukan desain penelitiannya. Karakteristik subjek penelitian salah satunya adalah semakin besar power of effect yang akan dihasilkan, diperlukan sampel yang relatif sedikit. Semakin lemah, dibutuhkan sampel yang relatif banyak.
Teknik pengambilan sampel. Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Untuk yang non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampling tidak diketahui. Probability sampling yang pertama ada accidental sampling, kemudian photo sampling, purposive sampling, dan snowball sampling. Teknik sampling menentukan ukuran sampel. Terdapat 3 metode praktis yaitu tabel Krajicki, kemudian nomogram Herking, kemudian rumus Levin. Hipotesis. Hipotesis adalah menyatakan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kedua, variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Yang ketiga, harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna. 4. Harus dapat diuji secara empiris. Dan terakhir, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Jenis-jenis hipotesis menurut tingkat abstraksinya. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. 2. Hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. 3. Hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Jenis-jenis hipotesis menurut bentuknya. Yang pertama, hipotesis penelitian atau kerja. Kemudian hipotesis operasional dan hipotesis statistik. Uji hipotesis. Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujian ini akan membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Macam-macam kekeliruan. Kekeliruan macam 1 adalah menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Yang kedua, kekeliruan macam 2 adalah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen tak bebas. Macam korelasi. Korelasi apabila beberapa variabel independen atau bebas disebut satu variabel dependen. Kemudian ada korelasi parsial, yaitu apabila satu variabel independen bebas berhubungan dengan satu variabel dependen tak bebas. Kemudian koefisien korelasi ini mengukur berdasarkan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini merupakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi series, ditentukan dengan scale atau volt, dan rumusnya sebagai berikut. Koefisien korelasi Pearson atau Ferguson untuk kumpulan data. Koefisien korelasi dapat dari keragaman total variabel
variabel bebas namanya regresi sederhana, ada lebih dari satu variabel bebas namanya regresi berganda. Berdasarkan sifat hubungan kedua variabel ada bersifat linear namanya regresi linear dan bersifat non-linear namanya regresi non-linear. Berdasarkan skala pengukuran variabel bebas dan terikat. Variabel terikat, semua variabel bebas interval rasio tanpa regresi sederhana. Variabel terikat dan sebagian variabel bebas interval, tapi ada sebagian variabel bebas nominal atau ordinal namanya regresi dummy. Kemudian ada variabel terikat berdasarkan nominal atau ordinal namanya regresi logis atau ordinal. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen atau kriterium dapat diprediksikan variabel independen atau preditor individual atau spasial secara bersama-sama atau simultan. Regresi berganda ini independen variabel yang dianalisis lebih dari dua. Kegunaannya lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus dalam satu metode analisis. Untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat, terakhir adalah memprediksi nilai variabel terikat dengan diketahui nilai variabel bebas. Regression modeling step. Pertama ada hypothesize deterministic component. Kemudian ada estimate unknown model parameter. Ketiga ada hitung koefisien keteranggalan. Keempat ada evaluate model and use model for prediction. Uji validitas dan uji reliabilitas. Gambar tersebut artinya adalah menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa menembak secara acak merata di segala tempat. Gambar kedua menunjukkan bahwa tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran. Menunjukkan bahwa menembak sasaran secara konsisten terdapat sasaran. Pengujian validitas instrumen. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir atau item, pertanyaan atau pernyataan. Pengujian validitas tiap butir menggunakan analisis item, korelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium atau skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Ada 4 macam validitas. Yang pertama, validitas isi, kemudian konstruksi, kemudian ada validitas ada sekarang, dan yang terakhir validitas prediksi. Cara mengetahui validitas alat ukur. Rumusnya yakni rumus korelasi produk momen ada 2 macam, yaitu korelasi produk momen dengan kesimpangan seperti ini rumusnya, dan korelasi produk momen dengan angka kasar, dan beginilah rumusnya. Validitas butir lokal atau validitas item. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Tes terstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar adalah tes yang telah dicoba berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikan. Cara menunjukkan validitas soal menggunakan tes standar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh oleh koefisien validitas standar tersebut. Validitas faktor adalah faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pembelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan kesatuan. Uji reliabilitas. Suatu kuesioner disebut reliabilitas atau handal jika jawaban seseorang konsisten. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan melihat konsistennya, atau diukur dengan korelasi dengan pertanyaan lain. Uji reliabilitas dengan Cambridge Alpha sebagai berikut.
Semoga bermanfaat.